Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Taufik AJK. Apa kabarnya para teman sosial, para sobat sosial, dan para pemirsa? Dimanapun kalian berada, saya doakan semoga dalam keadaan sehat dan sukses menjalankan segala aktivitas. Pada kali ini saya akan menyampaikan informasi terbaru tentang perkembangan KPM, BPNT, dan PKH yang berusia 40 tahun ke bawah. Di mana memang informasi sebelumnya dan itu sudah diterbitkan dan disahkan oleh Ibu Menteri Sosial bahwasanya untuk sasaran-sasaran penerima BPNT dan PKH itu sudah dipecah berdasarkan klasifikasi umur dan kondisi kesejahteraan sosial. Nah, di mana memang untuk KPM usia 40 tahun ke bawah yang dipandang masih usia produktif itu akan nantinya digraduasi dan akan diberikan bantuan modal sesuai dengan keinginan ataupun potensi yang dimiliki oleh para KPM tersebut. Nah, menariknya, apakah itu akan direalisasikan dan berapa nantinya jika bantuan modal usaha itu diberikan oleh Kementerian Sosial untuk KPM yang akan digraduasi usia 40 tahun ke bawah. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan informasi terbaru yang kami dapatkan dari sumber Kementerian Sosial. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, sekali lagi, agar channel saya ini terus berkembang dan saya bisa terus menyajikan informasi-informasi penting tentang bantuan sosial, program pemerintah, dan informasi-informasi penting lainnya, mohon dukungan untuk dapat like, subscribe, share, hidupi notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan informasi. Tonton video ini sampai selesai, jangan di skip agar mendapatkan informasi yang utuh, tidak menimbulkan gagal paham dan kesimpang siuran informasi. Nah, para pemirsa, pada beberapa waktu yang lalu itu Kementerian Sosial sudah mencairkan PKH tahap 3 dan BPNT di 431 kabupaten kota untuk alokasi bulan Juni dan Juli dan dicairkan melalui Himbara. Nah, pada saat ini memang untuk KPM yang usia 40 tahun ke bawah itu masih mendapatkan bantuan sosialnya. Nah, memang sesuai dengan keputusan Ibu Menteri Sosial nomor 101/HUK/2022 untuk sasaran penerima bantuan sosial PKH dan BPNT itu dipecah menjadi berdasarkan kelompok umur dan kondisi kesejahteraan sosial. Dan itu ditangani oleh 3 Direktorat Jenderal yang ada di Kementerian Sosial. Untuk Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial menangani KPM yang kepala keluarganya usia 40 tahun ke bawah. Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial menangani KPM usia 40 sampai dengan 60 tahun ke bawah dan yang memiliki lansia dan disabilitas di anggota keluarga tersebut. Dan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial menangani KPM lansia, disabilitas, anak tanpa keluarga. Nah, itu berdasarkan dari keputusan Ibu Menteri Sosial nomor 101/HUK/2022. Dan perlu diketahui oleh para pemirsa, persiapan-persiapan itu sudah dilakukan oleh Kementerian Sosial. Karena kalau secara data itu sudah dipecah dan sudah dipisah oleh Kementerian Sosial. Berdasarkan dari surat Kementerian Sosial yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial ke Dinas Sosial Provinsi yang ada di seluruh Indonesia dan Dinas Sosial Kabupaten Kota yang ada di seluruh Indonesia, khususnya di 431 kabupaten kota, bahwasanya untuk BPNT Juni dan Juli itu sudah dicairkan melalui bank penyalur. Dan di surat tersebut itu sasaran-sasaran penerima sudah dipecah berdasarkan dari keputusan Menteri Sosial nomor 101/HUK/2022. Jadi masing-masing Direktorat Jenderal yang ada, Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial, Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial sudah memiliki data-data dan sudah memecah dan memetakan mana-mana KPM yang sesuai dengan kriteria yang ditugaskan oleh Ibu Menteri Sosial berdasarkan keputusan Menteri Sosial nomor 101/HUK/2022. Nah, para pemirsa, dan juga berdasarkan dari
rapat kerja Ibu Menteri Sosial pada beberapa waktu yang lalu dengan Komisi 8 DPR RI bahwasanya untuk KPM yang usia kepala keluarganya 40 tahun ke bawah itu akan digraduasi. Nah, memang pada saat ini masih menerima, tetapi persiapan-persiapan itu sudah dilakukan oleh Kementerian Sosial. Karena memang masih diberi kesempatan lagi sembari memilah dan memetakan potensi-potensi yang ada dimiliki oleh para KPM usia kepala keluarganya 40 tahun ke bawah. Nah, contohnya ya seperti surat yang sudah diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial ke Kepala Dinas Sosial Provinsi dan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kota. Sudah ada pemecahan data-data dan BNBA nama-nama itu sudah terpisahkan, sudah dipilah-pilah oleh Kementerian Sosial. Nah, informasi terbaru lagi yang kami dapatkan, Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial membuka acara optimalisasi kinerja TKSK di Bogor pada tanggal 10 Agustus 2022 dengan mengundang koordinator provinsi TKSK di seluruh Indonesia. Beliau menyampaikan agar TKSK melakukan identifikasi KPM usia 40 tahun ke bawah, melakukan identifikasi rintisan usaha dari KPM usia 40 tahun ke bawah. Jadi TKSK sudah mulai ditugaskan untuk melakukan identifikasi KPM yang usia 40 tahun ke bawah dan memiliki rintisan usaha. Dan bantuan modal yang diterima nanti ini bisa perorangan atau per kelompok. Nah, berdasarkan yang disampaikan itu nanti akan diberikan bantuan modal yaitu sebesar lebih kurang 5 juta rupiah. Nah, mungkin ini merupakan kabar baik, kabar gembira bagi para KPM usia 40 tahun ke bawah bahwasanya walaupun nanti tidak mendapatkan bantuan PKH dan bantuan BPNT nantinya, itu masih ada solusi dari Kementerian Sosial agar para KPM yang usia 40 tahun ke bawah itu bisa mandiri dan bisa memiliki usaha yang bisa nanti melepaskan dari jerat rantai kemiskinan. Nah, informasi ini yang kami sampaikan ini itu berdasarkan dari pemaparan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial. Nah, ini sekarang tinggal pembahasan, penetapan oleh Kementerian Sosial agar nanti apa yang disampaikan oleh Bapak Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial itu memang sudah secara resmi dibuat keputusannya oleh Kementerian Sosial. Dan ini memang pada saat ini proses-proses ini sudah berjalan, pembahasan-pembahasan sudah dilakukan Kementerian Sosial. Karena target untuk KPM yang digraduasi dan diberikan bantuan modal itu sampai dengan tahun 2023 nantinya itu sebanyak 1 juta KPM. Nah, para KPM yang usia 40 tahun ke bawah itu juga nantinya harus bersedia digraduasi, dan jika bersedia digraduasi itu nanti akan diberikan bantuan modal sampai dengan 5 juta dan itu bisa dilakukan per kelompok ataupun per orangan berdasarkan dari pemaparan dari oleh Bapak Dirjen Pemberdayaan Sosial. Nah, ini memang sebuah kabar, bisa menjadi kabar baik dan juga bisa menjadi kabar yang tidak baik bagi para KPM yang kepala keluarganya usia 40 tahun ke bawah. Tapi pastinya program-program yang dicanangkan ataupun yang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial tujuannya adalah untuk membantu masyarakat agar bisa lepas dari jerat rantai kemiskinan. Nah, para KPM, semoga informasi yang saya sampaikan ini bisa menjadi sebuah referensi, bisa menjadi sebuah pencerahan informasi. Dan perlu saya sampaikan, apa yang saya sampaikan ini dengan sumber Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial sampai dengan saat ini itu masih sebatas disampaikan secara lisan oleh Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial. Nah, untuk realisasinya itu nanti pastinya dan secara resmi akan dibuatkan keputusan secara resmi oleh Kementerian Sosial. Semoga informasi yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi para KPM dan para pemirsa yang membutuhkan informasi tentang kejelasan dan
bagaimana ke depannya untuk KPM yang kepala keluarganya usia 40 tahun ke bawah. Nah, kepada para pemirsa, sekali lagi, agar channel saya ini terus berkembang dan saya bisa terus menyapa dan menyajikan informasi-informasi penting terbaru dan update tentang program bantuan sosial, tentang program pemerintah, dan informasi-informasi penting lainnya, mohon dukungan untuk dapat like, subscribe, share, hidupi notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan informasi. Terima kasih sudah menonton. Saya ucapkan saya Heri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.